Halo teman-teman semua, jumpa lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan fundamental satu saham yang akan segera IPO di minggu depan pada saat video ini saya buat, yaitu saham Edge ya, menjadi saham kedua yang saya bahas untuk saham-saham IPO di tahun 2021. Sebelum saya mulai, izinkan saya kembali untuk menjelaskan disclaimer daripada video ini ya teman-teman. Jadi semua ulasan yang saya sampaikan pada video ini tidak dengan tujuan untuk mengajak teman-teman maupun Bapak Ibu melakukan pembelian ataupun penjualan saham Edge ya, mohon diperhatikan. Di mana adalah wajib bagi Bapak Ibu semua yang menonton video ini untuk melakukan konfirmasi mandiri kebenaran informasi yang saya sampaikan langsung dari prospektus ataupun keterbukaan informasi perusahaan tersebut. Dan saya berpesan juga untuk tidak men-skip video ini agar bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan secara lengkap ya, jadi tidak sepotong-sepotong. Oke, sebelum saya mulai juga saya akan selalu minta dukungan teman-teman semua untuk selalu subscribe YouTube channel ini. Teman-teman juga bisa like, share, dan put komentar teman-teman di kolom komentar video ini, maupun join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana secara spesifik ya di channel Telegram ini saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas fundamental, valuasi serta prospek perusahaan daripada Edge ya. Kita mulai saja langsung dengan pembahasannya. Oke, pertama-tama selalu akan saya kenalkan dengan bisnis model perusahaan ya. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya perusahaan Indonet ini ya disebut juga dengan PT Indo Internet Tbk. Ini sudah berdiri tahun 1954 ya, dan saat ini mereka ini berfokus menjadi perusahaan ICT ya yang menyediakan solusi secara khususnya dalam sisi infrastruktur IT atau prasarana IT ya. Dari sisi segmen bisnisnya adalah sebagai berikut. Jadi mereka menyediakan yang namanya connectivity ya, disebut juga dengan teknologi hyperscale connect. Untuk yang belum mengetahui, ini sebenarnya kurang lebih seperti jaringan ya, koneksi jaringan internet dengan percepatan tinggi seperti itu. Yang kedua adalah yang memang merupakan base ataupun pendapatan dasar mereka, yaitu data center yang menjadi main core bisnis mereka. Ya, di mana mereka menyediakan lokasi atau tempat untuk penempatan colocation ya daripada kebutuhan setiap customernya. Kemudian yang terbaru adalah penjualan ataupun seller terhadap Alibaba Cloud ya. Jadi ini Indonet menjadi distributor daripada layanan Alibaba Cloud di Indonesia. Ya, jadi server Alibaba Cloud ini ada di data center Indonet. Ini menjadi solusi terbaru untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa layanan cloud seperti itu. Jadi kalau dilihat daripada bisnis modelnya, Indonet ini memang berfokus sebagai business enabler teman-teman ya. Ini sebuah tagline yang mereka terapkan, dimana memang kalau saya perhatikan kebutuhan IT tentu tidak akan pernah luput ya, bahkan dari tahun ke tahun akan terus bertumbuh. Jadi disinilah peluang bagi perusahaan-perusahaan seperti Indonet ini untuk mengambil kesempatan tersebut ya, karena setiap perusahaan pasti membutuhkan IT, yang membutuhkan jaringan, membutuhkan komputer, membutuhkan akses internet serta membutuhkan server. Nah disitulah menjadi solusi dari layanan Indonet untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, berikutnya kita akan masuk ke shareholders perusahaan. Ya di sini cukup unik ya kalau saya perhatikan teman-teman ya. Di sini shareholdersnya ini rata-rata adalah individual. Ya, jadi kalau kita ulik memang ini merupakan perusahaan ya bisa dikatakan perusahaan keluarga di awalnya ya. Jadi usaha kecil-kecilan antara teman-teman, antara praktisi-praktisi IT dulunya ya. Ini berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun perusahaan. Ya, di mana di sini pemegang saham terbesar adalah Bapak Otto Sugiri. Ya, ini menarik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai beliau. Ya, berikutnya diikuti dengan berbagai macam pemegang saham yang nanti juga akan menjadi pemegang saham lainnya. Ya, jadi secara overall yang ingin sedikit menjadi catatan saya adalah ini jumlah sahamnya termasuk kecil ya. Kalau sebelum IPO ini hanya sebesar 323 juta saja ya. Jadi kecil sekali. Nanti ini akan berdampak terhadap valuasi perusahaan ya, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan menginformasikan juga mengenai entitas anak perusahaan. Di mana di sini saya juga menemukan fakta yang menarik adalah ada 4 anak perusahaan ya saat ini yang dimiliki oleh Indonet. Di mana kalau untuk Netsoft, Viraputra, kemudian Fastpaid ini merupakan perusahaan yang diakuisisi ya oleh perusahaan nih kalau saya lihat ya. Tapi kalau untuk PT Eka Grata Data Gemilang disingkat juga dengan EDG, itu adalah perusahaan yang mereka jadikan sendiri, di mana statusnya sampai saat ini masih belum beroperasi. Ya, jadi fakta menarik lainnya adalah perusahaan EDG ini akan menjadi trigger atau menjadi fokus pengembangan daripada
Indonet ke depannya ya. Jadi ini perlu kita perhatikan realisasi lebih lanjut. Dan yang menariknya lagi adalah kalau kita perhatikan dari sisi sebelah kanan ya, dari sisi kontribusi laba anak perusahaan ini kecil-kecil semua sih teman-teman semua ya. Jadi bisa kita katakan sebenarnya Indonet ini merupakan perusahaan induk, tapi memang mereka bisa mandiri dengan laba yang dihasilkan dari operasional mereka sendiri. Nah, berikutnya saya akan ulik ya sedikit mengenai informasi manajemen perusahaan, bisa diperhatikan. Nah, ini adalah informasi daripada Presiden Komisaris serta CEO perusahaan daripada PT Indonet ya. Nah, yang menarik ini teman-teman ya. Kalau yang saya coba cari tahu informasinya untuk Pak Toto Sugiri ini adalah seorang praktisi senior IT ya yang sudah berkecimpung sejak tahun 1990-an. Diikuti juga dengan Pak Jarod Subiantono ini. Jadi mereka memang profesional IT ya. Jadi secara latar belakang ini memang sudah pas ya untuk bisnis seperti ini. Namun yang menarik adalah saya temukan fakta di mana Bapak Toto Sugiri ini juga selaku CEO di PT Data Center Indonesia ya yang kita kenal dengan kode tik saham DCII. Ya, menariknya lagi adalah Pak Jarod Subiantono juga menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Ya, jadi bisa saya simpulkan secara langsung bahwa memang perusahaan antara Indonet dan DCII ini merupakan perusahaan afiliasi ya secara kepemilikan direksi mereka. Ini sebenarnya sebuah hal yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau diperhatikan ini Pak Toto Sugiri kan memiliki perusahaan sendiri yaitu Indonet. Ya, jadi kalau saya ulik latar belakangnya ini perusahaan sudah didirikan tahun 1990-an. Jadi ketika beliau masih bekerja sebagai CEO daripada PT Data Center Indonesia ya kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat beliau bekerja, beliau juga memiliki perusahaan. Nah, ini kalau saya perhatikan ini mungkin ya terbagian dari strategi di mana untuk penguasaan market share mungkin ya. Jadi perusahaan sendiri juga nanti akan dimajukan, tapi dia juga memegang atau menjalankan usaha sendiri ya sehingga nanti tinggal dilihat saja nih kompetisinya ada di mana seperti itu ya. Karena tentu kompetensi maupun modal daripada masing-masing perusahaan kan berbeda-beda ya. Sehingga diharapkan mereka adalah saling melengkapi ya. Dengan adanya perusahaan yang istilahnya berkompetisi namun kompetisinya sehat, nah mungkin nanti itu akan bisa membangun industri ICT khususnya industri data center di Indonesia akan lebih berkembang lagi. Ya mungkin di situ ya pola pikirnya ya. Kalau dari sisi ekonomisnya atau sisi nilai jualnya kalau saya perhatikan tuh mungkin akan sangat bagus ya strateginya ya. Misalkan kita bidding dengan PT Data Center Indonesia, mungkin berkompetisi juga dengan PT Indonet ya, tentu akan sama-sama membuahkan hasil atau sama-sama membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih mungkin pendekatannya ya dengan afiliasi yang terdiri antara dua perusahaan. Karena memang mereka memiliki segmentasi data center sendiri seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai skema IPO PT Indonet Tbk. Nah, sekali lagi informasi yang saya dapatkan ini itu saya dapatkan dari prospektus perusahaan ya, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan sendiri, sebenarnya bisa download dan bisa baca di prospektus perusahaan tersebut. Di sini saya rekap yaitu untuk kode perdagangannya adalah H ya untuk PT Indonet. Kemudian tanggal pencatatan bursanya dari 8 Februari 2021. Ingat di minggu depan ya setelah video ini saya buat. Kemudian untuk lembar saham publiknya sendiri ada di 80,81 juta saham. Diberitakan 20% dari modal ditempatkan di sektor. Harga IPO-nya, nah ini yang saya katakan. Kalau lembar sahamnya itu kecil, maka harga IPO-nya biasanya akan tinggi ya di level 7.375. Dengan jumlah perolehan dana IPO ini ditargetkan 595,9 miliar. Ini besar teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini bisa besar. Oke, kemudian total saham perusahaan sendiri adalah 404 juta saham. Jadi secara total setelah IPO ini menjadi 404 juta saham. Sehingga market cap-nya kalau kita hitung itu sebesar 2,9 triliun kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah mahal apa tidak nanti akan kita lihat di bagian akhir daripada ulasan video ini. Nah, tujuan IPO daripada Indonet Tbk ya, sudah saya singgung di awal ya. Di mana perusahaan ini memang 90%-nya nanti ya capex daripada PT Indonet ya dari hasil IPO ini akan dialokasikan untuk PT EDG tadi ya, digunakan untuk pembangunan daripada edge data center mereka serta pengembangan EDC selanjutnya. Nah, di mana di sini memang kalau dilihat memang membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi memang dengan adanya IPO ini menjadi sebuah kunci akselerasi bagi pertumbuhan EDG yang menjadi satu segmen bisnis baru bagi Indonet ya. Mereka ingin membangun sebuah data center yang sangat besar seperti itu. Jadi memang ini menarik ditunggu nih realisasinya teman-teman ya. Saya lihat akan menjadi batu loncatan daripada laba bersih Indonet di kemudian hari seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah trigger yang sangat kuat kalau ini sudah berjalan realisasi bisnisnya. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa ini belum tentu akan langsung berjalan ya. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu. Harus diperhatikan dulu realisasinya seperti apa. Kemudian sekitar 6%
daripada CapEx tersebut akan digunakan untuk pengembangan digitalisasi network mereka. Ya, yaitu dalam layanan mereka dari sisi konektivitas HSX yang mereka sebut seperti itu. Ya, di mana ini memang sebuah layanan unggulan daripada PT Indonet ya yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai macam data center di Indonesia serta layanan cloud global yang telah memiliki data center di Indonesia seperti itu. Nah, sisanya 4% ya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Oke, jadi secara tujuan IPO menarik ya, tidak ada pelunasan hutang. Jadi memang murni untuk ekspansi. Ya, nah, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini akan memiliki story yang menarik di bursa saham. Ya, nanti bisa kita perhatikan lebih lanjut realisasinya ketika mereka sudah rilis perdana di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengulas mengenai kinerja keuangan perusahaan ya, berdasarkan data yang saya dapatkan dari prospektus perusahaan, yaitu sebagai berikut. Untuk aset sendiri ya, dari sisi neraca ini bagus sekali teman-teman ya. Posisi kasnya sangat-sangat kuat sekali, 215 miliar ya, ini posisinya dalam ribuan rupiah. Dengan kondisi atau proporsional terhadap liabilitas, ini bisa dilihat ya, liabilitas jangka pendeknya 127 miliar dan total liabilitasnya hanya 140 miliar saja. Ya, jadi bisa kita simpulkan ini, dengan kekuatan kasnya saja ini sudah mampu melunasi semua utang. Jadi bisa saya katakan memang secara langsung sangat mudah untuk diambil kesimpulan bahwa neracanya sangat-sangat kuat sekali teman-teman ya. Jadi dengan adanya IPO ini merupakan langkah strategis lagi dari mereka. Jadi mereka seolah-olah tidak perlu mengeluarkan lagi dana baru, dana sendiri, tapi dari kantong investor. Ya, tentu kedepannya ini akan bisa lebih bagus lagi ya, membuka peluang mereka untuk melakukan ekspansi lagi ke depannya karena neraca mereka sangat siap. Jadi kalau dari sisi hitung-hitungan saya, ini current ratio-nya adalah 2,27 kali ya, sangat-sangat baik. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi ekuitas yang sebesar 349 miliar, ini kalau saya hitung berarti debt to equity ratio-nya hanya 0,4 kali saja, teman-teman ya. Dari secara kesimpulan, secara fundamental perusahaan PT Indonet ini sangat-sangat baik. Sekarang kita akan melihat dari sisi kinerja labanya. Nah, dari sisi data yang saya dapatkan di prospektus perusahaan ya, ini dicatatkan dalam cut off di 31 Agustus 2020. Ya, di sini terlihat memang dari 2017 ini terus bertumbuh pendapatan perusahaan ya. Dan otomatis ini saya cukup yakin melihat untuk penutupan tahun 2020 harusnya tetap lebih tinggi dibandingkan 2019. Nah, di sini sudah merupakan sebuah catatan manis, catatan positif bagi kinerja keuangan Indonet ya, sebagai satu perusahaan ICT yang akan terus bertumbuh di masa yang akan datang dengan ekspansi-ekspansi yang mereka terus lakukan. Nah, kalau kita perhatikan juga dari sisi labanya, nah ini yang menarik ya, sedikit diulik ya, labanya malah justru menurun. Ya, jadi revenue-nya naik, laba usaha naik, tapi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini justru menurun. Nah, kalau saya perhatikan, ini menurunnya kenapa? Menurunnya dikarenakan ada laba penghasilan dari operasi yang dihentikan. Nah, ini yang sedikit jadi catatan minus buat saya ya, karena saya tidak tahu penyebabnya apa. Karena di tahun 2019 kalau kita perhatikan ini kontribusinya cukup besar nih dari laba yang dihasilkan dari operasi yang dihentikan, sekitar 11 miliar. Di mana sekarang posisinya hanya tinggal 3,3 miliar saja. Ya. Jadi perlu kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Apakah masih akan ada terus operasi-operasi yang dihentikan ya. Jadi ini istilahnya adalah bisnis mereka yang dihentikan teman-teman ya. Bisnis mereka yang di stop, yang mungkin dianggap tidak untung ataupun dijual. Ya, nanti kita bisa lihat lagi nih kontribusi atau efek ke depannya seperti apa apabila nanti rencana ekspansi mereka ke depannya akan berjalan dengan baik. Ya, tentu view saya sendiri juga akan sangat baik ya. Karena jelas secara revenue ini mereka terus bertumbuh, demand daripada data center, demand daripada jaringan internet percepatan tinggi, demand daripada Alibaba Cloud khususnya ya, yang saat ini mereka tawarkan sebagai reseller Alibaba Cloud di Indonesia, ini tentu akan menjadi kontribusi revenue mereka ke depannya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, keunggulan, strategi dan juga prospek usaha dari para perusahaan ini akan menjadi menarik ya kalau saya bandingkan dengan PT Data Center Indonesia. Karena secara overall saya lihat memang hampir mirip teman-teman ya. Nah, ini sebagai bentuk komparasinya ya untuk melihat keunggulan masing-masing ya, menjadi sebuah sarana atau informasi tambahan bagi teman-teman semua. Nah, ini kalau diperhatikan secara bisnisnya hampir sama ya teman-teman ya. Penyedia web dan juga mail hosting, keduanya juga berlaku hal yang sama. Nah, di PT Indonet sendiri dikatakan sebutan layanannya adalah Cloud Connectivity, sedangkan data center disebut sebagai Cloud Connect. Ya, kurang lebih hampir sama sih. Ya, mengkoneksikan antara berbagai provider cloud di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Nah, ini juga diperhatikan untuk data center interconnect sendiri. Jadi kalau PT Indonet disebut sebagai data center interconnect, jadi bisa menghubungkan berbagai macam layanan data center. Nah, di sini yang saya tidak temukan sih ya informasinya di data center Indonesia ya. Jadi mereka lebih ke B2B atau point to point.
antara perusahaan A ke perusahaan B. Contohnya dalam misalkan ada perusahaan asuransi ya teman-teman ya, itu memiliki provider rumah sakit seperti itu, ataupun memiliki provider perbankan untuk pembayaran mereka. Nah itu mungkin kebutuhannya adalah untuk menghubungkan server antara kedua perusahaan tersebut. Nah itu menjadi salah satu layanan unggulan daripada PT Data Center Indonesia. Karena dengan terkoneksi langsung tentu akan memproses data lebih cepat. Nah sedangkan kalau keunggulan daripada PT Internet ini adalah dengan teknologi hyperscale mereka yang tadi, itu mereka bisa mengkoneksikan berbagai macam data center yang ada di Indonesia ya, data center dengan server yang ada di Indonesia. Karena sebuah perusahaan kan terkadang bisa memiliki lebih dari satu data center. Kalau tidak ada penghubungnya, maka mereka ketika ingin memindahkan data ataupun ingin switch aplikasi itu akan sulit. Namun dengan layanan yang diberikan oleh PT Internet ini, maka hal itu dimungkinkan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah Internet Exchange. Di PT Internet disebut juga dengan DCI Internet Exchange di PT Data Center. Ya, pada prinsipnya sama sih. Ya, menyediakan jasa jaringan koneksi internet percepatan tinggi. Jadi misalkan kalau ada kebutuhan perusahaan ya untuk menghubungkan satu unit usahanya dengan unit usahanya lain di lokasi yang berjauhan, di luar kota ataupun bahkan di luar negeri, maka membutuhkan jaringan-jaringan seperti ini ya, jaringan fiber optik seperti ini yang bisa memberikan koneksi internet percepatan tinggi yang sangat baik. Nah, kalau dari sisi Indosat sendiri, mereka ada layanan juga ya untuk network dan IT manage. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan pembuatan jaringan, instalasi jaringan, konfigurasi, itu bagian dari service mereka. Tapi kalau di Data Center Indonesia, itu tidak ada. Ya, jadi mereka lebih mengfokuskan ke layanan flex space ya, seperti misalkan layanan coworking space, tapi mungkin diperuntukkan untuk IT support daripada masing-masing customer mereka. Nah, yang saya ketahui juga yang terakhirnya adalah PT Indonesia kan juga memiliki atau menjadi reseller daripada PT Alibaba Cloud. Ya, di mana di Data Center sendiri ini tidak fokus menjual atau menjadi reseller daripada Alibaba Cloud, tapi mereka membuka layanan daripada provider cloud di internasional atau dari global untuk menempatkan servernya di tempat mereka seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini sama ya layanan mereka ya, head to head nih antara dua perusahaan nih, di mana data center colocation ini dimiliki oleh kedua perusahaan ini seperti itu ya. Nah, yang menariknya adalah kalau dilihat sini ya, ini PT Indonet merupakan satu klien daripada PT Data Center. Nah, saya nggak tahu nih apakah server daripada PT Indonet justru ditempatkan di data center. Maka ini yang menarik nih, karena ini merupakan perusahaan afiliasi, jadi hal itu ya mungkin saja ya teman-teman. Oke. Nah, sedikit informasi agak mengecewakan ya kalau kita perhatikan dari sisi prospektusnya. Yang bisa saya sampaikan adalah sisi manajemen PT Internet ini tidak menyediakan atau tidak dapat memberikan jaminan adanya dividen pada setiap tahunnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu dikonsiderasikan jika teman-teman ingin berinvestasi pada saham PT Internet ini, khususnya adalah untuk mengincar income dari sisi dividen mereka. Ini tidak ada jaminan teman-teman ya, bukan berarti tidak bisa dibagi, namun perusahaan tidak bisa menjamin ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya nanti adalah bagaimana realisasi arus kas mereka, bagaimana kestabilan daripada neraca mereka. Harusnya kalau kas mereka cukup besar, harusnya mereka bisa memberikan dividen sih kalau menurut saya. Nah, yang terakhir sebagai penutup saya akan jelaskan lagi ya. Ini adalah teori saya, yaitu pendekatan dengan menggunakan relative valuation untuk membandingkan antara kedua perusahaan. Karena agak sulit saya mengukur valuasi daripada perusahaan PT Indonet jika tidak memiliki pembanding ataupun peers. Di mana pada video ini sangat pas sekali kalau kita bandingkan dengan PT Data Center Indonesia Tbk yang sudah listing duluan ya, yang juga merupakan perusahaan afiliasi mereka. Nah, sedikit saya ulik mengenai Data Center Indonesia. Ya, jadi dengan ekuitas yang secara total adalah 796 miliar setelah IPO ya, dengan lembar saham di 2,38 miliar, maka book value mereka berdasarkan data ini ya, data per 31 Agustus 2020 adalah di level 334. Nah, pada saat itu harga IPO mereka adalah Rp420. Ya, berarti PBV mereka hanya 1,25 kali. Dengan return on equity ketika di IPO adalah di level 16%. Dan sangat-sangat menarik, terjadi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap kenaikan harga sahamnya sampai saat ini di posisi 8.225 ya, dengan PBV current di level 24 kali teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasi daripada PT Indonet ya. Nah, dengan ekuitas di level 944 miliar ya. Nah, ini perhatikan tadi saya sebutkan ya. Ekuitasnya sebelum IPO itu hanya 349 miliar. Tapi mereka IPO dengan nilai yang jauh lebih besar daripada modal yang mereka miliki. Ini sebuah IPO yang sangat strategis ya. Jadi memang mereka menginginkan valuasi yang mahal kalau saya perhatikan ya. Dengan lembar saham yang hanya sangat tipis sekali, hanya 0,4 miliar saja. Ya, jadi ini memang berpotensi lagi ya, dengan porsi lembar saham yang sangat tipis, hanya 20% lembar saham beredar atau lembar saham publik. Potensi nih bagi saham Indonet untuk kembali diapresiasi pada perdagangan minggu pertama kalau menurut saya. Nah, book value sendiri adalah di 2.360 ya per share dengan valuasi pada saat IPO.
ya, di mana harga IPO-nya sendiri adalah di level 7.375. Berarti PBV-nya saya hitung adalah sebesar 3,12 kali. Dan maka saya bilang ini premium ya. Sekali lagi ini adalah perusahaan premium teman-teman ya. Tapi perusahaan premium yang memang IPO-nya strategis kalau menurut saya. Ya, ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian return on equity-nya adalah sebesar 19%. Jadi lebih baik dibandingkan PT Data Center Indonesia. Jadi kalau boleh saya melakukan pendekatan secara teori relative valuation, kalau melihat apresiasi yang terjadi pada Data Center Indonesia, seharusnya PT Indonesia juga akan mengalami apresiasi yang sama. Nah, jadi kita ambil konservatif saja ya. Ini sekali lagi adalah persepsi saya. Silahkan berbeda pendapat, silahkan sampaikan komennya di kolom komentar. Ini PBV estimated saya perkirakan akan bisa ke 6 kali teman-teman ya. Jadi naik 2 kali lipat itu harusnya tidak menjadi sebuah hal yang sulit bagi pergerakan harga saham PT Indonet. Ya, namun sedikit perlu catatan, ya kalau melihat pemegang sahamnya adalah kebaikan pemegang saham individu, jadi ada juga potensi di mana harga sahamnya naik tapi sangat tipis volumenya, ya flat seperti itu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu baru akan mungkin mengalami kenaikan yang kuat. Jadi jangan berharap ya, kalau menurut saya nih, jangan berharap dia akan terus naik dengan cepat, tapi dia akan naik dengan volume yang tipis, tapi dia berpotensi untuk terus naik seperti itu. Karena memang kalau dilihat dari sisi individu ini, ya mungkin akan kurang atraktif, ya. Yang akan membeli lebih banyak adalah retail seperti itu. Kalau untuk pemegang sahamnya sendiri mungkin kurang untuk bertransaksi seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan, ya boleh saya simpulkan di sini adalah sekali lagi valuasi daripada PT Indonet ya dengan kode tik saham H teman-teman ya, ini sangat mahal. Ya, dijual dengan harga premium di level 3,12 kali ya, dimana ini lebih mahal daripada pada saat Data Center Indonesia di IPO-kan seperti itu di level 1,25 kali. Jadi sekali lagi bagi yang ingin investasi, saya sangat menyarankan untuk melihat realisasi kinerja dan stabilisasi harga saham perusahaan ini ya. Jadi jangan beli kalau dia lagi running naik, itu sangat berbahaya sekali untuk investasi seperti itu ya. Kita juga harus perhatikan lagi rencana ekspansi mereka ini harus terlihat udah mulai terrealisasi ya, untuk mendapatkan sinyal-sinyal bahwa arah growth-nya itu tumbuh ke arah yang benar seperti itu. Ya, jadi investasi yang paling penting adalah kita mengerti valuasinya dan bisa mendapatkan kepercayaan ya bahwa perusahaan mampu membuktikan apa yang mereka janjikan. Itu penting dari sisi investasi. Jika ingin berinvestasi di PT Indonet, maka teman-teman adalah menggunakan pendekatan growth investing ya, bukan value investing. Jadi harus sabar. Ini time frame-nya akan panjang kalau teman-teman maksa untuk beli pada saat IPO. Kalau saya lebih senang melihat nanti kinerja 2 kuartal sampai 3 kuartal ke depannya ya, dan juga menunggu harganya lebih stabil. Ya, itu adalah strategi daripada seorang investor kalau di saham. Nah, yang kedua adalah dengan melihat tren kenaikan saham teknologi seperti DCI, Tech dan lain-lain, maka saya bisa mengambil kesimpulan sih ya, potensi bagi saham Edge juga untuk mengalami apresiasi yang sama. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas ya. Meskipun valuasi mereka premium, namun dengan lembar saham beredar mereka yang tidak banyak dan juga dengan tren kenaikan saham teknologi seperti yang terjadi pada Data Center Indonesia yang juga merupakan perusahaan afiliasi mereka, maka tentu ini juga akan berpotensi sama terjadi di pada PT Indonet. Ya, apalagi memang mereka secara segmen bisnis itu mirip ya. Dan seperti yang kita ketahui di tengah pandemi Covid ini, maka permintaan terhadap layanan jaringan internet, layanan server, ya layanan cloud khususnya itu semakin bertumbuh. Nah, jadi tentu masa depan daripada kedua perusahaan ini tentu akan cerah. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi daya tarik daripada investor untuk masuk dalam saham-saham seperti ini, meskipun valuasinya sudah mahal. Yang mereka ukur adalah potensi masa depan. Namun sekali lagi saya peringatkan teman-teman ya, kalau untuk trading boleh-boleh saja, namun teman-teman harus bisa membuat namanya trade plan. Jadi harus tahu kapan beli, kapan keluar. Sedikit tips dari saya, kalau memang sudah punya saham ini, beli di IPO, maka bisa lihat kenaikannya kalau 1-2 hari, 1-3 hari, kalau sudah naik lebih dari 50%, maka saya rekom untuk jual dulu. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu greedy juga di market, melihat kondisi marketnya masih belum stabil. Ya, namun jika Anda sabar dan Anda bersedia mengikuti ayunan pasar dan memang long term ya mainnya ya, memang long term untuk time frame-nya ya silahkan di hold saja ya. Harusnya kedepannya akan tetap positif. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga informasi saya bermanfaat. Silahkan bagikan ulasan ini ke teman-teman yang lain. Silakan teman-teman juga put komentar teman-teman ya. Mungkin ada yang menonton video ini dari sisi seorang praktisi IT untuk bisa memberikan pendapat lebih lanjut mengenai kedua perusahaan ini. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.